tiba-tiba ada corona ini. Dari masalah corona ini kita masih simpang siur nih, ini boleh apa enggak, Dan gitu. kita anjurkan bagi mereka yang mendaftar tanggal 1 April sampai tanggal 22 Mei, itu pelaksananya pun dianjurkan dilaksanakan di dalam kantor, yaitu di KUA, dan dengan jumlah peserta yang hadir dibatasi maksimal 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahib di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Cut Medika alias Cume, di mana lagi kalau bukan di podcast Sohib. Sobat hebat Indonesia baik. Nah, Sohib, sekarang ini kan kita lagi memasuki bulan Ramadan ya kan? Tapi Ramadan kali ini berbeda dari Ramadan yang biasanya. Dan harapan saya adalah, walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi esensi dari ibadah puasa sendiri harus tetap kita jaga. Dan tahu nggak sih, ini dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah mulai menyebar ke banyak industri. Dari pariwisata, kemudian industri transportasi, dan yang terakhir sampai ke industri pernikahan. Nah, jadi kali ini nih kita akan ngebahas tentang gimana sih situasi pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang merasakan langsung dampak dari pandemi COVID-19 ini terkait pernikahan. Nah, di sini sudah ada perwakilan dari pemerintahan dan juga calon pengantin yang kebetulan, sayang sekali batal menikah. Yuk, langsung aja kita kenalan ke yang pertama, mungkin yang cantik dulu nih, Mbak Noni. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kalau saya boleh diundang lagi di sini dan mungkin men-sharingkan keluh kesah atau perasaan ya. Ya kalau dibilang tadi salah satu yang terdampak ya bisa dibilang saya yang harusnya menikah pada bulan Maret yang lalu. Jadi saya perkenalkan nama saya Binoni. Saat ini saya bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ya, itu dulu. Nanti kita akan langsung tanya-tanya nih detailnya seperti apa. Dan narsum kita yang kedua adalah perwakilan dari pemerintahan, yaitu dari Kementerian Agama, Mas Burhanuddin. Halo, perkenalan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Ya, perkenalkan saya Burhanuddin. Tugas harian saya di Subdit Bina Kepenghuluan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Oh, cuma Sakinah aja, Mawadah Warohmahnya nggak ada nih, Mas Burhan? Ya, otomatis itu nomenklaturnya itu baru sampai segitu saja. Segitu aja ya? Oke. Sekali itu. Gitu, Mbak Cutmai. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini selain kita ada narasumber dari pemerintah dan juga calon pengantin yang pernikahan harus ditunda, kita juga ada narasumber dari pihak videografer ataupun fotografer yang juga menangani terkait dengan pernikahan. Nah, halo Mbak Nat dan Mas Danang. Halo. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu nih. Aku dulu. Halo, saya Nat, kerjaannya videografer, videografer wedding, ya non-wedding, corporate, dari production house kecil-kecilan di Surabaya, Develop Project. Oh, baik. Halo, nama saya Danang, kebetulan saya juga videografer dari Motion Edit. Oh ya, oke. Nah, jadi ini kita langsung aja ya nanya-nanya. Mungkin yang pertama nih saya pengen nanya dulu sama Mas Burhan. Ini kan menurut data yang tim yang sudah himpun, saat ini sudah ada 30.000 lebih calon pengantin yang mendaftar secara online, dan per 2 April permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 ini sudah tidak dilayani gitu. Nah, kemudian yang bisa difasilitasi itu hanya yang mendaftar sebelum 1 April. Mungkin Mas Burhan bisa cerita soal bagaimana sih aturan dan pelayanan pemerintah, serta gimana proses pelangsungan pernikahan gitu di tengah pandemi ini. Ya.
Terima kasih Mbak Tutmai dan para pendengar semua. Di sini bisa kami jelaskan pada prinsipnya di Subdit Kepenghuluan atau di Direktorat Bina Keluarga dan Bina KUA dan Keluarga Sakinah itu menyatakan bahwa pencatatan nikah itu sebenarnya tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Nah, itu bagian dari pelayanan publik sebagai servis pemerintah kepada masyarakat. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian begini, semenjak munculnya wabah COVID-19 ini, di mana di salah satu bentuk pencegahannya adalah physical distance, yaitu ada mencoba untuk menjaga jarak antar sesama kita. Ya, maka kemudian kita membuat protap. Sebenarnya bukan menghalangi orang untuk menikah, yaitu kita membuat protap, prosedur tetap yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan pelangsungan akad nikah. Sampai pada hari ini kita sudah membuat 2 kali surat edaran. Yang pertama surat edaran Dirjen nomor 003. Nah, di mana di situ kita membuat protap secara tegas bahwa pendaftaran nikah hanya bisa dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 21 April. Nah, itu yang edaran nomor 003. Artinya di situ hanya melaksanakan akad nikah yang didaftarkan sebelum 1 April. Itu bisa dilaksanakan. Bukan tidak dilaksanakan. Itu tetapi untuk pelaksanaan yang tanggal 1 sampai tanggal 21 itu waktunya dipending sampai setelah tanggal 21. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Jadi hanya pending saja ya. Pending saja. Nah, yang bagi mereka yang mendaftar sebelum tanggal 1 April itu bisa dilaksanakan. Nah, yang sebelumnya. Nah, kemudian semenjak ada PSBB di beberapa daerah dan kemudian ada kebijakan Kemenpan tentang perpanjangan waktu WFH, di mana WFH diperpanjang dari tanggal 22 April menjadi 13 Mei. Nah, kemudian kami di BIMES Islam itu membuat edaran yang kedua, yaitu edaran nomor 004. Nah, di mana di situ memperpanjang hanya menerima pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang mendaftar secara online tanggal 1 sampai tanggal 21. Nah, bagi yang mereka mendaftar online tanggal 22 sampai tanggal 29 Mei, pelaksanaannya setelah tanggal 29. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, ya, dan kita anjurkan bagi mereka yang mendaftar tanggal 1 April sampai tanggal 22 Mei, itu pelaksananya pun dianjurkan dilaksanakan di dalam kantor, yaitu di KUA, dan dengan jumlah peserta yang hadir dibatasi maksimal 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, karena untuk menghindari kerumunan, dan andekan harus karena sesuatu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan di kantor, maka bisa dilaksanakan di luar kantor, di rumah, ya, dengan ketentuan protap yang sangat ketat, ya, dengan misalnya ruangan yang tidak boleh lembab, ya, jumlah peserta yang hadir dalam akad nikah tidak boleh melebihi dari 10 orang termasuk penghulunya, termasuk petugas untuk yang ambil shooting, gambar, dan lain-lain, kan gitu kan. Nah, jadi kami perlu jelaskan kepada masyarakat bahwa intinya itu tidak ada tidak ada pembatalan, hanya penundaan waktu saja. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan, Mbak Jutmai. Oh ya, baik. Nah, oke, baik. Ini tadi kita dapat informasi dari Mas Burhan bahwa ternyata bukan dibatalkan, tapi hanya penundaan saja, karena memang kita mengikuti juga himbauan dari pemerintah pusat seperti itu ya, Mas Burhan. Oke, sip. Nah, sekarang nih saya penasaran banget sama ada satu calon pengantin, Mbak Noni ya. Ini kebetulan terpaksa menunda. Cuman yang bikin saya penasaran adalah
apakah ini bisa dijadikan momentum untuk menghemat biaya pernikahan atau seperti apa? Soalnya kan yang namanya pernikahan adat Batak itu seperti kita ketahui bersama kan tidak mungkin kalau biasa-biasa aja gitu ya Mbak Noni, pasti kan harus luar biasa, juga harus mengundang sanak famili. Nah ini kira-kira mungkin Mbak Noni bisa cerita sedikit gimana pengalamannya karena pernikahannya ditunda seperti itu. Ya, ini dari sesi dari pengantin ya. Makasih loh Pak dari Bapak Burhan yang sudah mengatur terkait ini. Namun minta maaf ini Mbak Jumpeng, soalnya kan kalau saya ini kan kebetulan Kristiani gitu kayak, jadi mungkin tidak di bawah. Cuman saya menganalogikannya itu mungkin itu bisa diberlakukan juga misalnya di catatan sipil, karena kan kami kan catatan sipil ya, tidak di KUA, jadi tidak di bawah. Nah kemudian pada waktu itu sih itu sebenarnya belum ada aturan yang cukup jelas pada saat saya memutuskan penundaan, Bapak juga termasuk baru desas-desus, cuma asumsi saja. Jadi kan saya menikah rencananya itu tanggal 21 Maret, Sabtu 21 Maret 2020. Pada waktu itu mungkin cerita kronologis aja ya. Sabtu minggu lalunya atau tanggal 18 ya, itu baru mulai diberlakukan school from home. Belum work from home, belum yang lain-lain. Baru mulai heboh nih, ada mulai pembatasan. Nah, kemudian hari Senin masih oke, belum ada pembatasan ibadah dan yang lain-lainnya belum ada juga. Jadi saya sendiri pun masih melakukan gladi resik ibaratnya di gereja pada hari Senin. Pada waktu hari Selasa dikabari gereja ternyata sudah tidak bisa pakai. Pada waktu itu belum ada aturan juga larangan untuk ibadah, belum juga sih, belum jelas. Kemudian belum ada. Dari situ saya masih jalan karena akhirnya gedung saya tempat nikah, kebetulan saya tidak pakai adat, saya pakai resepsi. Tapi tetap budaya dengan banyak orang dan itu ya Batak tetap harus ada lah gitu kayak. Jadi saya melakukan pemberkatan itu, karena kami pemberkatan namanya itu bisa di gedung gitu kan. Tapi belum ada pembatasan orang juga pada waktu itu. Itu tanggal hari Selasanya. Akhirnya kami tetap jalan ongoing sampai hari Rabu itu mulai banyak yang khawatir gitu kan dari sisi keluarga internal ya. Saya sih memang sudah tidak berpikiran untuk nanti tamu saya ada datang apa enggak, saya sudah tidak berpikiran seperti itu lagi karena semua itu diserahkan kepada setiap undangan. Cuma saya berpikir dari keluarga internal saja sudah khawatir, apalagi orang-orang di sekitar saya yang membantu mendukung acara saya karena mereka tidak mundur. Kebetulan saya kan bekerja di kementerian itu kan biasa kita punya tim dan tim-tim terdekat ini akan membantu kita entah dari penerima tamu dan mereka nggak ada yang mundur gitu kan. Tapi berikut pasangannya gitu kan. Jadi saya mikir gini kan, mereka adalah orang-orang yang respect kepada saya, care sama saya, terus tapi mereka meresikukan, saya pikir gitu kan. Jadi saya pikir ini udah nggak sesuai nih dengan tujuan pernikahan saya untuk tidak saya saja yang bahagia, tapi saya ingin juga keluarga saya, bahkan rekan-rekan terdekat, teman-teman saya juga bahagia gitu kan. Jadi pada hari Rabu itu malam kami memutuskan untuk menunda dengan segala pemikirannya dan lain-lain. Kemudian intinya lebih memikirkan keselamatan dari orang-orang yang saya peduli sama saya dibanding saya. Jadi saya tidak mau berbagi sendiri. Terus memang ada kepikiran kenapa nggak pemberkatan? Karena kebetulan saya pemberkatan dan resepsi saya tunda. Kenapa nggak pemberkatan aja? Pemberkatan aja pun saya ada satu sekali itu ada yang boleh kok 10 orang. Nggak apa-apa kok di gedung. Cuman kembali nih di sini Bataknya Mbak gitu kan. Jadi kebetulan Papa Mama Batak, calon juga Batak. Jadi mereka ingin tidak keluarga internal aja sudah dibatasi, kemungkinan itu ada desas-desus katanya cuma 10 orang pada waktu itu. Itu masih desas-desus, belum ada keputusan. Itu udah pasti keluarga internal kami sudah tidak bisa semuanya hadir, gitu kan, karena ada pendeta, nanti ada orang tua, kebetulan masih lengkap keduanya. Kemudian kami misalnya itu udah mendekati angka 10, udah tidak mungkin. Kemudian orang-orang keluarga besar juga dengan saya tidak pakai adat aja sudah sedikit konflik di keluarga, apalagi mereka nggak bisa menghadiri gitu kan. Nah itu benar-benar itu nggak bisa. Jadi kemudian juga karena ya mereka juga datang, kalau misalnya mereka sampai datang mereka juga khawatir. Jadi udah kami putuskan bersama keluarga besar juga kita tunda aja. Gitu dasarnya keputusannya.
Nah, kalau untuk ditundanya sendiri sampai kapan, Mbak, kira-kira? Maksudnya rencana awal penundaan itu sampai bulan apa? Ini kalau semoga segera, mudah-mudahan sebelum Lebaran juga udah selesai lah semuanya ini kan. Kalau kami kan karena saya pakai gedung, kemudian gedung juga mereschedule, kebetulan ada kosong rencananya September, awal September. Oh, iya. Dan itu pun juga dengan melakukan penundaan tidak ada charge gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya harus ada biaya-biaya tambahan karena mundur segala macam, atau mungkin ada, Mbak? Jadi untungnya jadi kalau misalnya di gedung ya mungkin karena mereka dengan WO dan yang lain-lain sudah lebih profesional, atau mereka pengelola seperti apa, memang tidak ada cas atau apa-apa. Memang kebetulan kebijakan dari WO saya itu juga memang ada penundaan sekali, tapi memang mereka dalam rangka corona ini juga mereka sepertinya membuka sekali kesempatan. Memang dari pertama mau mundur enggak, kalau misalnya mau mundur silakan, kalau enggak kami siap kok gitu kan pada waktu itu ya. Nah, jadi tidak ada, cuman ada beberapa biaya karena saya mendekati H-3 dari pelaksanaan dan udah misalnya dekor. Mereka sudah melakukan pembelian, udah dipanen lah bunga-bunganya. Jadi itu angus, mungkin nanti saya akan ada beberapa kerugian-kerugian yang tetap tidak bisa tercover. Kayak gitu sih, Mbak. Untungnya sih memang, tapi secara besar masih bisa di-reschedule. Oh iya, berarti hanya karena itu 3 hari sebelum hari H, jadi memang banyak yang sudah dipersiapkan, dan itulah nanti yang mungkin akan tambahan biayanya di situ ya, Mbak, ya. Tapi overall ya yang penting aman lah gitu ya, Mbak, ya. Ya, syukurnya lah. Oke, nah ini kan tadi kita habis sharing dari Mbak Noni, ini balik lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan tadi dijelaskan juga soal misalnya akad nikah bisa di KUA dan juga bisa di rumah seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk prosesi pernikahan dari beragam agama sendiri ditentukan juga nggak sih, Mas, di Kemenak? Atau itu baru levelnya baru yang agama Islam aja? Atau seperti apa? Kalau pernikahan itu kan sesuai dengan Undang-Undang 174 tentang perkawinan, itu kan masing-masing ada yang mengurus itu kan. Untuk yang selain agama Islam itu diatur dilakukan oleh catatan sipil sesuai dengan agamanya masing-masing sana. Dan untuk yang beragama Islam itu dilakukan di kantor urusan agama kecamatan. Nah, itu jadi masing-masing agama itu. Nah, tidak boleh, kita sudah sepakat di Indonesia, semua agama itu sudah sepakat berdasarkan fatwa MA, Mahkamah Agung, bahwa tidak ada pencampuran antar agama, perkawinan antar agama itu di Indonesia tidak dibenarkan. Itu Mbak Jutmai. Iya, nah oke. Mas Burhan, ini kan beberapa waktu lalu saya sempat melihat teman-teman ada yang posting mereka nikah, kemudian mereka pakai sarung tangan, kemudian mereka juga pakai masker. Nah, apakah itu merupakan salah satu dari protap yang dianjurkan oleh Kemenak atau seperti apa? Karena kalau saya melihatnya gitu ya, kalau misalnya ceritanya saya belum nikah nih, mungkin saya akan menggunakan momen ini untuk menikah gitu. Karena saya nggak perlu nyewa jasa makeup artist, muka saya udah ketutupan sama masker gitu kan. Terus udah gitu juga baju mungkin ya ala kadarnya aja, karena paling di foto ya hanya simple atau baju akad saja, atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Burhan untuk protapnya secara detail? Ya, jadi pertama protap yang harus itu secara lengkapnya ada di surat edaran 003, tapi secara umum kami jelaskan. Yang pertama, menjaga jarak antar satu dengan yang lain, paling tidak 1,5 meter. Itu sesuai dengan anjuran yang yang oleh secara umum oleh Kementerian. Nah, yang kedua, masing-masing menyiapkan masker, ya, bawa masker dan sarung tangan. Nah, itu. Kalau protap itu samalah, kita normatif seperti protap yang lain. Cuma kita memang untuk akad nikah itu jumlah penghujung yang datang. Dibatasi. Jadi dalam satu majelis, satu ruangan itu dibatasi hanya 10 orang, itu pun sudah plus petugas penghulunya, KUA-nya ya, dan sama bagian tukang foto, tukang ambil gambar. Nah, udah semua pokoknya satu paket itu 10 gitu ya, Mas ya? Iya. Nah, oke. Nah, ini sendiri nanti berlakunya sampai kapan ya, Mas ya? Maksudnya apakah sudah estimasi misalnya kayak kita dari berapa ribu orang yang sudah mendaftar, ini akan tetap diproses gitu akadnya atau nikah di rumah atau di masjidnya. Nah, kemudian
kira-kira sampai batas waktu bulan apa nih akan tetap berlangsung seperti ini? Ya, kita kan tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 itu akan berakhir di Indonesia. Nah, makanya sampai saat ini kan Kementerian Agama telah menerbitkan 2 kali surat edaran. Surat edaran pertama itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 22 April kemarin kan. Nah, diasumsikan setelah 22 April sudah bisa normal lagi. Nah, ternyata ada perkembangan, itu ternyata perlu diperpanjang lagi, kan itu kan. Akhirnya kita buat surat edaran lagi, yaitu mulai tanggal 23 April sampai 29 Mei. Nah, ya semoga ini adalah yang terakhir, kan itu kan. Iya, Nah, betul-betul. semoga yang terakhir, kan sampai 29 Mei ternyata wabah COVID-19 di Indonesia sudah selesai, ya sudah kembali setelah tanggal itu sudah normal semua. Ya sudah kembali seperti biasa. Ya, nah untuk pendaftaran online-nya sendiri nih Mas Burhan, itu kan tadi kan sempat dicantumkan gitu ya infonya tanggal 2 April sudah ditutup gitu kan. Nah kira-kira kapan lagi nih akan dibuka? Pendaftaran online. Ini yang masih ditutup itu bukan ditutup ya. Tanggal 1 sampai tanggal 22 April ya. Itu yang dibuka. Ini kan setelah itu itu sekarang buka lagi sampai tanggal 29 Mei. Oh, ya. 29 Mei. Jadi nanti dari tanggal 22 April sampai 29 Mei itu melaksanakan nikah bagi mereka yang daftar online 1 sampai tanggal 21. Oh, iya jadi ya, berarti periodenya sudah dipetakan ya Mas ya, siapa yang daftar itu, periode menikahnya. Yang daftar online, yang daftar online sekarang, nanti baru bisa dilaksanakan setelah tanggal 29. Oh iya. Jadi maksudnya aturannya biar jelas juga ya, biar ibarat kata waktu-waktunya bisa disesuaikan gitu ya Mas Burhan ya. Betul, iya. Kalau untuk ini, cuma ya kita, gimana Mas Burhan, nggak apa-apa lanjut? Ya, kami lanjutkan. Kan kita harapkan proses pernikahannya itu semua dilaksanakan di kantor. Nah, kita pun untuk menghindari kerumunan massa, dalam sehari maksimal 5 kali peristiwa. Oh, baik. Maksimal 5 kali. Nah, kan kalau kita biarkan sampai jumlah yang tidak terbatas, bisa jadi satu hari itu numpuk banyak orang. Nah, untuk menghindari penumpukan, maka sehari itu kita atur maksimal 5 kali peristiwa nikah yang dilaksanakan di kantor. Baik. Nah, kalau misalnya nikah via online atau video call gitu, kira-kira bisa nggak nih, Mas Burhan? Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, saya nggak tahu nih. Mungkin bisa di-share kira-kira apakah bisa atau sebenarnya tidak bisa? Ya, jadi begini ya Mbak Cutmai ya. Jadi nikah itu kan bukan hanya sekedar urusan administrasi. Ini kan urusan kita nanti secara administrasi juga kita harus memastikan bahwa antara catin yang laki-laki dengan perempuan sudah pastikan benar datanya. Ya kan, sama-sama beda jenis kelamin itu kan, jangan sampai ternyata satu jenis kelamin. Nah, itu kan banyak untuk menghindari berbagai macam munculnya kesalahan, administrasi dan lain-lain. Maka di tahapan kami di Kementerian Agama itu setelah ada pendaftaran, ada lagi namanya proses pemeriksaan. Nah, pemeriksaan berkas untuk memastikan bahwa data ini valid. Data ini tidak palsu, kan itu kan. Setelah dinyatakan lengkap, berkas itu dinyatakan lengkap dan sudah memenuhi persyaratan, maka baru kita namanya penjadwalan. Itu kan. Berarti tidak langsung ujuk-ujuk daftar langsung nikah enggak. Sehingga kami telah berkoordinasi dengan MUI dan sampai hari ini nikah online itu masih belum diperbolehkan. Itu. Itu. Jadi ingat ya buat karena itu menjadi ranahnya menjadi ranahnya MUI untuk memberikan fakta.
Iya, betul-betul. Oke. Nah, jadi ingat ya buat sohib-sohib, jangan semua mau di-onlinein aja. Cukup meeting online aja, jangan sampai terjadi nikah online. Karena kita nggak bisa memverifikasi. Siapa tahu ternyata itu orangnya beda kan bisa jadi ya, Mas Burhan ya? Iya, oke. Iya, itu dia. Makanya betul-betul penting banget. Soalnya kadang-kadang kayak kita pacaran aja nggak ketemu bisa dibohongin gitu kan. Apalagi ini yang udah nikah. Kan? Jadi curhat malahan ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin kita ke Mbak Noni lagi. Ini saya juga masih penasaran nih Mbak Noni. Tadi kan sempat memberitahu bahwa respon keluarga itu kan sempat yang kayak kecewa gitu kan. Karena kalau misalnya sampai adat nggak jadi itu seperti apa kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika memberitahukan kepada keluarga itu lewat undangan kah atau lewat grup atau ada perkumpulan keluarga. Nah, kemudian ketika Mbak memberitahukan terkait penundaan ini, kemudian juga tadi kan akhirnya pakai resepsi ya, nggak pakai adat ya tadi. Nah, itu kira-kira respon dari keluarga besar sendiri seperti apa? Karena saya sempat beberapa kali datang ke pernikahan teman yang juga orang Batak, itu kan kayak mereka sangat menjunjung sekali budaya gitu kan. Jadi pasti otomatis ada beberapa hal yang pasti akan sedikit lah mengganggu keluarga besar gitu ya, perasaan keluarga besar terkait dengan ada hal-hal yang berubah dari pernikahan di adat Batak. Mungkin Mbak Noni bisa cerita? Jadi kalau masalah reaksi yang satu ya, jadi pertama saya mau kasih tahu bagaimana saya menginformasikannya, karena ini butuh segera ya informasinya, karena yang diundang cukup banyak gitu kan dari pihak keluarga maupun dari saya sendiri, undangan saya. Jadi kami membuat pembatalan elektronik dengan format kebetulan dengan format hampir sama dengan undangan kami. Kemudian kami meminta maaf dan memberitahu alasannya juga. Kami kalau dibatalkan karena alasan pandemi dan keselamatan yang lain-lainnya. Jadi itu yang disebarluaskan. Jadi kalau undangan orang tua itu juga disebarluaskan. Ada yang secara japri, ada juga yang melalui WhatsApp grup gitu kan. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya tuh sebenarnya walaupun mereka kebanyakan bilang, aduh syukurlah, bisa dibilang gitu. Karena kenapa? Sebenarnya mereka sudah galau, cuman mereka ragu untuk menyampaikan kepada kami untuk mengatakan, karena ini pernikahan ya, masalah kebahagiaan, masalah ibaratnya suatu yang diatur Tuhan gitu kan. Jadi kayak dibatalkannya kayaknya gimana gitu kan. Jadi itu tidak pernah terucap sampai orang yang hari Rabu itu orang tua sih sebenarnya, orang tua dari calon dan orang tua dari mama juga dari mama juga bilang gimana ya, apa tetap, mereka juga nggak pernah menyatakan kita mundur aja, terserah kalian kayak gimana, kalau kalian maju ayo kita maju, kalau enggak. Tapi begitu kami berdua putuskan ya kita mundur, reaksinya itu lebih lega sebenarnya. Lebih lega. Kecewa tetap ada ya, tapi kenapa tapi tetap aja kok mungkin ya udahlah syukurlah gitu. Untungnya syukurlah, kami juga bingung kalau nggak datang nggak enak karena mereka cukup menghormati atau menyayangi atau gimana, apapun alasan undangan yang udah memang niat datang. Tapi lebih lega kalau mereka tidak usah datang, karena mereka sekali lagi apa yang kami pikirkan itu kalau mereka datang pasti mereka sedikit was-was, khawatir. Jadi itu perasaan yang tidak untuk mau menyelamatin lagi, hanya untuk merasa menghormati aja. Jadi kayaknya aduh jangan deh gitu kan. Dan ternyata malah melegakan banyak orang. Jadi saya sih berpikiran dengan membatalkan itu, walaupun untuk pemberkatan sendiri pun gitu kan, pemberkatan kan pasti yang datang benar-benar yang sudah concern banget, care banget gitu kan, tapi tetap aja mereka bisa terpapar. Satu, kita nggak tahu kondisi, mungkin memang akan ada cek suhu, akan ada saat itu masih sampai ini aja ya, nggak pakai masker sih waktu itu belum kan ya, masih hand sanitizer dan cek suhu sudah diberlakukan, tapi ya itu kita nggak pernah tahu kan ternyata perkembangannya seperti itu. Jadi menyelamatkan banyak hal. Kemudian tentang masalah adat kenapa enggak, memang kebetulan saya nih, ini juga salah satu alasan kenapa akhirnya kami tunda bahkan untuk pemberkatan sendiri, karena saya kebetulan yang terakhir menikah di keluarga gitu, dan keluarga sebelumnya juga tiga-tiganya sudah pakai adat, jadi dan orang tua kami juga cukup sudah berumur, jadi sebenarnya adat itu lebih berat karena orang tua sebelumnya, bukan pada hari adatnya mungkin capek karena hanya mengikuti tapi duduk diam, tapi persiapan sebelumnya itu harus datang berkunjung, harus melakukan persiapan itu. Orang tua udah cukup sepuh, jadi dengan alasan pertimbangan seperti itu, kebetulan 3 anaknya sudah melakukan adat, ya mungkin dengan mereka sempat bilang kan di terakhir harusnya sekalian.
tapi dengan alasan orang tua sudah tua juga. Tua Iya. sekali karena papa kebetulan umurnya 72, mama setahun ini baru kemarin itu 65 tahun. Jadi ya mereka cukup paham. Jadi ibaratnya mama papa udah tetap melakukan adat, cuman untuk yang saya ya sudah karena sudah cukup tua itu sih. Iya. Terus satu lagi Mbak tadi yang mau disampaikan, kenapa juga kami mundur untuk pemberkatan itu karena terakhir rasanya kok anak yang terakhir kok malah menikah tidak di gereja, karena kebetulan orang tua masih sifatnya konvensional ya, maksudnya masih agak belakang, nikah tuh harus di gereja, nggak boleh di gedung atau di mana supaya sah gitu. Karena kalau kami catatan sipil itu bisa ada jangka waktunya setelah itu karena harus pemberkatan dulu baru catatan sipil. Jadi kadang pernah catatan sipil bisa datang ke gereja, tapi bisa juga setelah pelaksanaan berapa hari atau berapa minggu baru didaftarkan bisa. Itu sih. Oh, baik, luar biasa. Jadi walaupun sebenarnya penundaan-penundaan pernikahannya, tapi sebenarnya keluarga juga mendukung dan dilihat aja plus minusnya gimana gitu ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kan kebetulan banget nih Mas, tadi dapat info dari tim kalau ternyata Mbak Nat dan Mas Danang ini juga ternyata adalah calon pengantin, bukan sama tim ya, yang baru saja melaksanakan pernikahan tapi di KUA pandemi corona ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas pernikahannya. Nah, mungkin sekarang bisa share nih kemarin gimana sih pengalaman di KUA. Bisa share sedikit mungkin tentang kesan pesan serta mungkin kekurangannya atau faedahnya apa mungkin? Oke, ini boleh dari awal atau gimana nih? Boleh, boleh diceritain awal seperti apa akhirnya bisa menikah di KUA. Jadi kita ini kemarin adalah pasangan yang pinginnya nikah normal. Dalam arti normal itu akad nikah sama resepsi di tanggal 4 April kemarin. Kita pengen resepsi normal dengan akad nikah sore langsung malam resepsi. Nah, tiba-tiba ada corona ini. Dari masalah corona ini kita masih simpang siur nih, ini boleh apa enggak, karena waktu itu Jakarta yang lagi rame, sedangkan Surabaya belum. Oh ya. Terus kita bersama teman-teman yang membantu dari IO segala macam itu kita masih positif. Oke, ini masih bisa dilaksanakan. Sampai kita ke technical meeting H-2 minggu. Tiba-tiba ada peraturan yang mengatakan bahwa resepsi tidak boleh. Nah, dari situ masih ada keraguan kalau ini boleh resepsi, ini seperti apa? Kalau kita ini masih boleh akad nikah gimana? Memang kita memiliki keinginan sendiri-sendiri ya. Saya meskipun ini acaranya harus yang santai, yang small party, nggak yang terlalu gede, tapi tetap ingin diadain di tempat yang oke lah gitu ya. Dari sisi dokumentasi, dari sisi teman-teman yang datang gitu. Nah, sedangkan Nat sebetulnya punya impian bahwa nikah itu cukup di KUA aja cukup lah gitu kalau aku. Oh iya. Dari awal sudah punya impian seperti itu sebetulnya, simple. Ada terinspirasi dari beberapa orang. Kita cukup nikah di KUA dengan baju yang sederhana, santai, kayak ya bahasanya nikah rasa dolan. Gitu. Nah, kita waktu adanya larangan resepsi itu kita masih menganggap bahwa kalau resepsi nggak boleh, mungkin akad nikah boleh. Kita gerak nih, cari tempat, karena kalau di tempat yang asli kita inginkan itu terlalu besar. Terlalu masif lah ya tempatnya, sedangkan kita hanya akad. Terus kita hunting beberapa tempat yang kira-kira masih oke tempatnya secara estetik maupun kapasitas. Kita cari tempat untuk akad nikah. Ternyata tempat-tempat itu sudah abu-abu, mereka sendiri nggak berani karena takut nanti tempatnya disegel segala macam. Akhirnya sampailah kita mencoba di rumahku sendiri. Dalam arti di rumah itu kebetulan di belakang aku punya kafe yang cukup lah untuk orang 30 gitu, untuk kursi masih cukup. Kemudian kita mengajukan izin ke RT RW setempat. Awalnya boleh, kita happy dong, kita sudah pilih-pilih orang segala macamnya. Ternyata RT RW nggak boleh juga. Oh, ternyata sudah di rumah pun tidak boleh gitu ya, Mas ya? Ya, karena pihak RW-nya sendiri masih abu-abu dan tidak berani sebetulnya. Jadi bukan berarti waktu itu belum ada larangan sama sekali, cuma mereka sama-sama takut. Takut, ya betul, iya. Nah, akhirnya kita kesimpulan bahwa kita tanya aja ke KUA, gimana sih
boleh dan tidaknya, daripada kita masih abu-abu ya. Iya, iya, Kita kejelasan ya. Ternyata di KUA ini mereka sendiri masih ragu juga, karena katanya masih nunggu keputusan tanggal 1 Baik. 1 April. Sedangkan Ya. kita nikah tanggal 4 dong. Ya. Dengan sedikit was-was itu kita akhirnya menunggu benar-benar sampai tanggal 1 baru keputusan keluar bahwa pernikahan hanya boleh di KUA. Oke. Dari sisi kita akan tetap, karena apapun tidak akan menghalangi yang namanya pernikahan. Ya. Janganlah kalau pernikahan ditunda tuh kok kesannya gimana, karena sudah niat baik lah ya. Terus kemudian Nat juga happy gitu. Happy aja, akhirnya impiannya terwujud. Terwujud ya, karena kesampaian ya Mbak Nat, nikah di KUA aja. Iya. Dengan apa yang sudah kita bikin, semuanya kita rubah dalam waktu 3 hari. Kita sudah order jas, sudah order gaun segala macamnya. Bikin, jahit. Sudah bikin, jahit segala macam. Satu keluarga. Akhirnya kita switch semua, adaptasi bahwa oke, kalau kita di KUA nggak mungkin dong pakai pernak-pernik yang bagus seperti ini. Bukan arti bagus gimana. Nomor 1 kan ya rugi juga ya. Dari Nat juga. Maksud saya harus make up mulai pagi subuh hanya untuk akad di KUA cuma 10 menit. Nah, jadi hal-hal yang pendukung nggak perlu ya Mas ya? Hal-hal mendukung nggak perlu. Akhirnya jas dan gaun pun nggak perlu gitu. Akhirnya kita pikir otak tetap ya apa caranya bagus segala macam. Akhirnya kita kompakan harus nanti keluarga pakai baju putih aja ya, hem putih. Yang belum ada terpaksa harus beli. Terus dia pun juga harus cari baju yang match ya. Tapi ya tetap. Tapi itu baju sehari-hari kita sebenarnya. Baju sehari-hari gitu. Oh iya. Baju pesta tapi cuma hem gitu aja. Iya. Yang penting gimana caranya supaya tetap bisa berjalan, hikmat, namun yang nggak harus heboh-heboh gitu ya, karena cuma di KUA, kira-kira gitu ya Mas. Baik. Ya. Nah mungkin ada kendala-kendala gitu Mas, ketika menikah di KUA? Awalnya kita ragu itu dalam artian ketika kita tanya-tanya Hamin berapa itu, mereka masih yang bahasanya itu galak lah ya dengan aturannya bahwa nggak boleh gini, harus gini, harus gitu. Kita memang prepare, dalam arti prepare itu foto tetap kita adain, video tetap adain, gimana video juga kita sendiri ya. Cuma kalau misalkan ini nanti nggak boleh masuk, ya sudah kamera dipantengin gitu aja, nggak digerakin gitu. Karena maksimal di dalam itu harus 10 orang. Maksimal itu sudah termasuk. Oh iya, betul. Mantannya juga udah termasuk itu. Kalau dari kuota 10 orang, foto dan video itu tidak masuk dalam hitungan. Kan mempelai berdua, ayah, ibu berdua, saksi 2, ntar saudara. Kalau belain foto video daripada orang terdekat kan juga gimana gitu kan? Saudara. Iya sih. Terus akhirnya gimana tuh Mas? Di hari kita nekat masuk. Kok kebetulan kita sama kepala KUA-nya, kita kan di KUA Surabaya di Monokromo. Kebetulan mereka ini welcome. Jadi ketakutan kita kemarin itu tidak terjadi. Dalam artian kita datang seharusnya itu jam 10. Harusnya jam 9. Harusnya jam 9, tapi jam 8 kita sudah datang. Kita tambah disuruh masuk duluan. Karena yang datang duluan duluan karena tanggal 4 April kemarin pernikahan di situ adalah 15 atau 14 13 pernikahan. Pasang. Dalam 1 hari tanggal 4 itu. Jadi kita datang. Iya. Dan kita itu dapat antrian kedua, harusnya itu sekitar ke-4 ke-5 mungkin ya kalau lihat jamnya. Kita kemarin kedua dan kita disuruh masuk. Terus saya tanya baik-baik, Pak, ini saya boleh bawa kamera? Iya wis, ayo segera disetting segala macam, tapi jangan banyak-banyak orang. Tidak boleh pasang lampu karena listriknya nggak cukup segala macam. Oke, kita maksimalkan apa yang ada. Dan ternyata mungkin itu juga pernikahan yang baru dengan aturan baru ya, mereka juga masih agak longgar-longgar gitu untungnya.
sehingga kita bisa memasukkan orang lebih dari 10, tapi tetap dalam batas kewajaran. Akhirnya kita nikah, akad nikah sah, foto-foto di depan KUA, sudah selesai. Kemudian kita pengen itu sih, tetap pengen punya foto-foto yang bagus, akhirnya kita ngakalinya setelah itu kita pindah ke studio foto yang masih memperbolehkan kita gitu lah ya, karena ada teman di situ, oke kita foto-foto di studio sebentar, sudah selesai. Oh baik, berarti apa namanya, walaupun memang menikah di KUA, tapi syukurnya adalah pihak dari KUA juga masih memberi sedikit keringanan gitu ya dengan memasukkan lebih dari seorang, namun dengan catatan tetap menerapkan protap-protap yang harus dilakukan, misalnya kayak jaga jarak, seperti itu ya Mas ya? Ya benar. Harus pakai masker juga, masuk ruangan itu, hand sanitizer sama cuci tangan double. Oh iya, berarti memang ada aturan yang katanya itu harus pakai sarung tangan, tapi mungkin di Surabaya kemarin nggak terlalu berat seperti itu. Ada soalnya beberapa foto teman-teman di luar sana itu yang waktu jabat tangan sama ayah pun dia harus pakai sarung tangan. Bahkan ada yang pakai kemarin itu karena tidak menemukan sarung tangan yang bagus, mereka pakai kresek. Kan kasihan banget tuh. Tidak bagus. Iya sih, maksudnya berarti ada sedikit perbedaan, walaupun memang sama-sama semuanya tujuannya adalah untuk menjaga gitu ya, agar tidak terpapar virus gitu. Nah, untuk ini saya tertarik dengan usaha yang dikembangkan oleh Mbak Nat dan Mas Danang gitu. Gimana bisnis jasa dokumentasi dan video wedding, gimana bisnis ini bisa tetap survive di era physical distancing gitu? Mungkin Mas bisa cerita sedikit tentang bisnisnya, inovasi-inovasi untuk mempertahankannya. Kalau gimana bisa survive, belum survive karena kita masih shock dan masih sebenarnya masih cukup kelimpungan juga, ini gimana nih ngakalinya, ini gimana nih supaya apa namanya masih ada pemasukan, masih ada ini, editor masih bisa dapat penghasilan, kameramen juga dan lain-lain, masih memikirkan rumusnya itu sebenarnya. Oke. Karena apa ya, ketika ada wabah ini, hal-hal semacam dokumentasi, foto, video itu menjadi hal yang mewah bagi sebuah pernikahan gitu loh. Jangankan foto video, mengubah konsep acara, nambahin ini atau segala macam itu sudah biaya juga, sudah tenaga, sudah, atau mungkin aturannya udah nggak boleh kayak gitu. Antar malah kalau kelihatan di videoin malah kelihatan orang banyak, malah kita yang kena ini omongan sama orang, kok acaranya masih sebanyak ini kayak gitu-gitu, padahal itu cuma di rumah misalkan, serba salah juga kayak gitu. Terus selain wedding pun yang video-video non wedding corporate pun juga mati jadinya. Perusahaan-perusahaan masih milih hal-hal yang lebih prioritas, kayak gimana tetap gaji karyawan, gimana tetap ada produksi dan lain-lain. Sementara hal-hal kayak bikin company profile udah ntar ke skip semua kayak gitu. Ini efeknya juga pasti kami juga gitu. Kami di dunia kreatif dan hiburan ini akhirnya ya bisa dikatakan sementara ini mati gitu. Jadi ibaratnya nggak cuman ojol dan orang-orang yang di jalanan itu doang yang kebingungan cari makan gitu loh. Kami juga benar-benar mati gitu. Jadi cuman sehari-hari cuman ngandelin uang kas. Uang tabungan kami, uang kas perusahaan cuma ngandelin itu doang. Karena kalian juga nggak berani DP, nggak berani apa-apa. Iya, karena belum ada kejelasan nih ya Mbak ya. Dan mungkin harus sama-sama kita lihat bersama bahwa bukan hanya ojol dan pekerjaan-pekerjaan lain yang terlihat saja sebenarnya yang juga mengalami kendala, tapi banyak sekali industri-industri dan pekerjaan-pekerjaan lain yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk dari Mbak sendiri sama Mas Danang gitu, kan memang sebenarnya dibolehkan gitu ya kalau misalnya untuk merekam atau mungkin sendiri bisa dijadikan momentum dari Mbak Mas untuk mungkin tidak bisa dalam skala yang besar, tapi setidaknya ada kru-kru yang bisa diterjunkan di KUA untuk meliput setidaknya, jadi setidaknya nggak yang zero proyek banget gitu. Memang aturan 10 orang di KUA itu adalah aturan baku, karena sudah ada aturan yang ditulis di tempel dan sudah ada pergubnya. Nah, tapi
tinggal di KUA-nya tuh ada sedikit keringanan apa enggak. Ada kapan tuh orang mau tanya untuk akad nikah, ternyata KUA-nya saya juga nggak tanya KUA mana, tapi dia benar-benar straight nggak boleh. Oh, Akhirnya ada yang membatalkan video, ada yang nggak jadi akadnya, nunggu nanti aja. Gitu. Karena mereka tetap bahasanya itu adalah nikah di KUA zaman sekarang tuh kayak gimana gitu loh. Ya oke lah ya, orang-orang zaman dulu tuh nggak perlu sebuah dokumentasi, nggak perlu acara yang oke, cukup di KUA cukup. Nah, sekarang ini memang ada kendala-kendala, mindset itu masih ada. Kita memang bikin paket, jadi setelah pengalaman kita sendiri kemarin, kita berempati dengan banyak mempelai di luar sana. Jadi teman saya sebagai videografer, kami berdua ya, terus ada satu teman kami yang juga memfotokan acara kami kemarin itu, fotografer sama IO, itu membuat sebuah paket kecil ya. Kita menyebutnya paket yang penting sah aja dulu. Oh, iya benar-benar yang penting sah. Itu setuju sih. Karena yang penting kan akadnya ya, resepsi bisa belakangan. Iya. Nah, kenapa kok kita menggabungkan 3 orang ini? Nomor 1 kan cukup foto video. Nah, IO, kenapa kok butuh IO? Itu kan karena IO ini bagaikan ojek. Kan manten mempelai mungkin nggak boleh sama orang tuanya untuk ngurus-ngurus ke KUA segala macam. Halo? Iya, halo? Ya, nggak boleh ngurus-ngurus KUA segala macam, nggak boleh keluar gini-gini. Nah, IO ini adalah yang berkorban untuk mengurus itu ke KUA. Riwariwi lah. Dan kan IO ini bahasanya tuh lebih kenal dengan orang KUA daripada orang awam. Betul. Nah, jadi pendekatannya dia. Mungkin apakah karena itu juga yang membuat saya kemarin agak dilonggarin karena saya orang dunia wedding. Gitu. Iya. IO-nya juga kenal kemarin. IO-nya juga kenal. Itu mungkin yang membuat kita kemarin longgar. Nah, mungkin mempelai yang mengurus sendiri itu sudah mati kutu dengan aturan sudah tertulis ditempel di dinding gitu. Takutnya sudah minder duluan gitu. Oh iya. Duluan takutnya. Ciut duluan. Nah, tapi sampai sekarang kita memang masih sounding untuk promo-promo ini. Memang sekarang ini adalah survive mode on ya, dalam arti kita nggak mungkin jualan harga yang gede karena kebutuhan orang sekarang adalah untuk makan pasti. Betul. Kita sudah sangat menurunkan price list segala macam. Dan memang niatan kita adalah membantu. Dalam arti, itu tadi, kita memfasilitasi orang yang memang benar-benar pengen menikah, tapi ternyata hanya di KUA, tapi pengen tetap keren gitu loh. Iya, betul. Terfasilitasi semua, meringankan itu. Ya, semoga lah ke depannya ada yang nyantol lah gitu ya bahasanya gitu. Baik, karena amin. Dari teman-teman yang teman-teman video, foto, dan yang lain-lain yang saya tanya, belum ada yang dapat kerjaan untuk akad. Oh, baik. Waktu di awal-awal kemarin memang ada. Tapi mulai sekarang, mulai kira-kira 2 minggu, 2-3 minggu ini, sudah nggak ada kerjaan. Adanya mungkin fotografer mungkin masih bisa foto produk lah ya, foto makanan, atau ini, apa namanya? Virtual shoot itu. Oh, virtual shoot. Oh iya, benar-benar. Yang lagi happening ya sekarang. Kan nggak mungkin juga di akad nikah virtual shoot kan? Apalagi video. Iya. Betul. Benar-benar banget. Nah, ini terakhir nih Mas Danang sama Mbak Nat, saya pengen tahu kira-kira harapan apa yang Mbak Nat sama Mas Danang mungkin bisa baik seperti apa harapan ke depannya terkait dengan bagaimana untuk menghidupkan kembali industri-industri yang terdampak dari COVID-19 ini. Ya. Kemarin tuh aku juga sempat ikut Zoom meeting dengan sampai ke tingkat Kementerian Kreatif. Oh, oke. Bagaimana dunia kreatif untuk hidup di era seperti ini. Tapi yang dibahas itu masih di area film, terus agensi, bikin iklan segala macamnya, foto segala macam, komersial lah. Kemudian saya masuk nimbrung, ini bagaimana Pak dengan dunia kreatif, dunia wedding. Nah, mereka baru ngeh, oh iya ya ada itu dunia kreatif yang sangat besar ini yang
juga terdampak. Nah, mereka merencanakan akan mengadakan lagi Zoom-nya itu di Creative Hub itu untuk membahas dunia wedding. Harapan kita sebetulnya simpel, adanya aturan yang tetap baku, tapi masih bisa memfasilitasi kita. Jadi contohnya misalkan nih, akad nikahnya di tempat yang lebih representatif, misalkan ini di semacam aula atau apa yang tadi, bukan di dalam kantor KUA yang sempit dan nggak bisa apa-apa gitu. Ya kan, tahu sendiri kan kantor KUA kan biasanya di dalam perumahan, ya ini gitu, di ruangan-ruangan gitu, dengan cat hijau dan banyak tempelan-tempelan gitu, itu yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan indah gitu loh. Betul, nggak estetik ya. Ya, yang penting sah aja, tapi ya tetap lah ya gitu. Nah, harapan kita sih supaya kita sama-sama bisa hidup, dalam arti pernikahan tetap jalan, terus aturan PSBB juga, pencegahan COVID juga, terus kita juga sebagai pekerja ini juga bisa hidup. Ya mohon adanya kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir semuanya. Contohnya misalkan pernikahannya di aulanya gitu, yang agak gedean gitu loh. Iya, betul. Sip. Tetap orangnya 10 tapi ada orang lainnya yang boleh. Gitu. Memang dibatasi 2 orang ini cukup lah gitu. Iya, setidaknya jumlahnya ya Mas, di proporsinya ya, misalnya bagian yang untuk weddingnya, yang ngurusin weddingnya berapa orang itu bisa ditambah gitu ya, seperti itu ya Mas ya. Betul. Baik. Sip. Terima kasih Mas Danang dan Mbak Nat atas sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga industri wedding atau mungkin videografernya ini nanti semakin ada titik cerah lah gitu ya dari hasil meeting-meeting selanjutnya, dan semoga semakin berkah dan semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita hari ini dapat insight baru dari Mas Burhan, kemudian dari dari Mbak Noni tentang cerita-cerita yang sangat menginspirasi dan juga membuka wawasan kita. Nah, tadi itu adalah obrolan kita dengan Mbak Noni. Terima kasih atas sharingnya, ya calon pengantin yang harus menunda pernikahannya, dan juga terima kasih kepada Mas Burhan atas sharingnya terkait dengan aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, dan kita sangat berharap bahwa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan walaupun pernikahan itu ditunda, tapi ini adalah yang terbaik untuk kita, karena bagaimanapun kita juga harus menjaga keselamatan, jangan sampai karena kepentingan pribadi kita jadi bisa menyebabkan hal yang tidak baik bagi masyarakat luas. Nah, oke, kalau kayak gitu sekian acara podcast di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja, dan selamat beraktivitas. Dadah, salam Indonesia baik. Dadah.